Dan untuk mengetahui kondisi terkini korban gempa Nusa Tenggara Timur, ada rekan kami Juan Ardia Guardiola di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Juan, sejauh ini bantuan apa saja yang tiba di posko logistik Kupang? Ya, selamat sore Noval. Saat ini saya berada di Lanut El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana ini menjadi tempat untuk Satgas UD, posko Satgas UD, penanganan bencana alam yang terjadi di Provinsi NTT. Dan nantinya ada logistik yang disiapkan dan distribusikan ke wilayah-wilayah seperti Maumere, kemudian Ngada, Nagekeo, dan sebagainya. Dan untuk mengetahuinya, kami juga telah berada di posko Satgas UD yang saat ini tampaknya sedang ada kegiatan aktivitas untuk berkoordinasi terkait dengan penyaluran bantuan dan juga distribusi khususnya melalui jalur udara. Dan mungkin kita akan berbincang langsung dengan Kadis Op yakni Kolonel Pas Sulistyo Utomo sebagai Kadis Op Lanut El Tari. Selamat sore Pak. Izin. Selamat sore Mas. Ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Pak, terkait dengan pendistribusian logistik di Lanut El Tari sendiri, bagaimana kesiapannya? Apakah sudah ada bantuan yang disiapkan dan wilayah mana saja yang diprioritaskan Pak? Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk bantuan ini memang datangnya dari berbagai tempat ya, dari Jakarta, dari Makassar, dari tempat di luar NTT ini. Nah seluruhnya ini masuk ke wilayah NTT ini bisa melalui Bajo atau langsung kepada Lanut El Tari ataupun di Maumere. Nah tempat-tempat tersebut menjadi hubnya. Kemudian untuk wilayah, sekalian saya jelaskan sini Mas ya, biar mungkin kelihatannya lebih visualnya lebih enak. Jadi untuk bantuan ini pertama bisa masuk lewat gerbang dari Bajo atau lewat Kupang maupun Maumere. Ada 3 tempat yang kita utamakan. Nah sedangkan untuk deploy-nya itu lebih sering di daerah ND ya, daerah Bajo. Kita lihat di posisi ini adalah posisi tempat bencana kemarin. Jadi ada beberapa area di daerah Manggarai maupun Manggarai Timur yang terdampak. Setelah ada informasi terkait barang-barang atau mungkin terkait bencana tersebut dan posisi di mana pengungsian tersebut, kita mengerahkan beberapa personil yaitu yang untuk potret udara. Nah ini adalah mappingnya nih. Ini adalah beberapa mapping yang kita gunakan untuk melihat kondisi real dari tempat kejadian bencana tersebut. Kemudian kami juga berkoordinasi terhadap para komandan kodim atau satuan wilayah yang ada di sana. Di mana sebenarnya tempat-tempat yang membutuhkan dropping. Nah setelah itu, setelah kita olah data-data ini, nah di sini ada kita membuat flight plan di sini. Ya. Jadi di sini kita setting, kita bergerak besok hari itu ke titik mana saja. Nah ada beberapa bagian yang kita kirim langsung atau mungkin kita mendorong seperti nakes, kemudian ada juga evakuasi medis. Jadi semuanya ini kita buat agar seluruhnya dapat tercover, baik kebutuhan pangan atau mungkin bahan makanan ataupun kebutuhan obat-obatan dan juga tenaga kesehatan yang akan membantu masyarakat di sana. Pak, sejauh ini apakah ada tantangan dalam pendistribusian bantuan ke lokasi-lokasi mungkin yang terisolir begitu Pak? Sebenarnya kalau lewat jalur udara itu selama ini alhamdulillah tidak ada yang signifikan ya. Mungkin kita harus koordinasi langsung kepada pihak satuan wilayah terkait titik-titik yang aman untuk pendaratan, terutama heli. Kalau di bandara-bandara tidak ada masalah. Nah, titik-titik ini yang harus kita benar-benar kita verifikasi, kita kejar ya posisinya amannya di mana dan berapa yang bisa kita dorong ke sana. Medan yang sulit. Ya, selanjutnya adalah medan yang sulit. Dalam artian begini. Ada beberapa akses yang tertutup longsor. Waktu awal kejadian tanggal 15 itu, kita langsung dapat informasi ada lebih kurang 17 sampai dengan 18 jalan utama yang tertutup. Dan itu pun tidak bisa kita tembus, sehingga jalan darat pun tertutup. Nah, akhirnya kita menggunakan jalur udara, yaitu jalur menggunakan helikopter, sehingga bisa menuju ke tempat-tempat yang ditentukan. Oke baik Pak, terima kasih untuk informasinya Pak terkait dengan pendistribusian khususnya melalui jalur udara di mana Satgas UD di Lanut El Tari ini sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu ya Pak untuk menjangkau titik-titik yang mungkin tidak bisa ditempuh secara jalur darat begitu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya dan kiranya ini tugas ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya demikian keterangan dari Kadis Op Lanut El Tari yakni Kolonel Pas Sulistyo Utomo.
terkait dengan pendistribusian bantuan yang ada bagi warga saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT. Sementara kembali ke studio. Ya, kita harapkan semoga nantinya pendistribusian bantuan akan segera merata, Juan. Terima kasih Juan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu hati-hati. Pemirsa, warga kabupaten masih bertahan di tenda pengungsian mandiri karena gempa masih terasa dan rumah mereka rusak. Berikut ini laporan rekan kami Muharlin dari Desa Mbai, Kabupaten Nagekeo. Pemirsa, 1 minggu pasca bencana gempa bumi berskala 7,7 magnitudo yang mengguncang Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, warga korban gempa masih memilih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di 70 titik khususnya di Kabupaten Nagekeo ini. Warga memilih masih bertahan dikarenakan faktor karena kondisi rumah mereka yang kebanyakan sudah hancur dan sudah tidak bisa ditempati. Ini membuat warga harus tetap memilih bertahan begitu di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan. Selain warga yang berdiam di tenda-tenda pengungsian yang sudah disediakan, kebanyakan warga khususnya di Kabupaten Nagekeo ini mereka membangun tenda mandiri di halaman depan rumahnya. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir dan juga trauma atas gempa yang sampai saat ini masih terjadi di setiap harinya hingga 10 sampai 20 kali per harinya. Hal itu membuat mereka ketakutan untuk berada di dalam rumah sehingga mereka memutuskan untuk membangun tenda mandiri di depan halaman rumah mereka masing-masing. Terkait dengan bantuan yang sudah datang, memang bantuan sampai saat ini masih terus mengalir khususnya untuk kebutuhan makanan dan juga kebutuhan logistik. Namun yang diinginkan warga yang dirasa cukup kurang yaitu terkait dengan bantuan obat-obatan. Kemudian yang paling penting ini bantuan untuk kebutuhan susu dan juga lansia seperti kebutuhan bayi, kebutuhan popok bayi, kemudian kebutuhan alas tidur dan juga kebutuhan selimut mengingat malam hari cuaca di Kabupaten Nagekeo ini sangat dingin dan juga selain itu hal yang paling diutamakan ini bagi warga yaitu seluruh korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo ini meminta untuk kepada pemerintah terkait dengan pembenahan atau pembangunan serta renovasi rumah mereka yang hancur. Ini mereka menunggu akan seperti apa penanganannya karena rumah mereka ini kebanyakan yang hancur dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Mereka menginginkan ada bantuan terkait dengan pembangunan atau renovasi rumah mereka yang menjadi korban gempa pada beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Muharlin, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban tewas gempa NTT hingga kini tercatat sebanyak 83 orang. Sementara korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB per 21 Agustus 2026 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Korban tewas tercatat 83 orang, korban luka 986 orang, dan pengungsi mencapai 110.785 orang. Sementara itu pemirsa, rumah rusak sebanyak 44.946 unit. Takut akan gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Mirisnya, mereka hidup di kebun tanpa bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi jenazah relawan kemanusiaan yang gugur saat membantu penanganan jenazah pasca gempa NTT. Ahmad Zaki meninggal dunia akibat kelelahan saat mendistribusikan bantuan dari Reo, Kabupaten Manggarai, menuju Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat petang. Kantor SAR Maumere bersama seluruh unsur SAR mengerahkan helikopter Basarnas untuk mengevakuasi jenazah keluar dari lokasi yang sulit dijangkau. Setelah dievakuasi, jenazah diterbangkan menuju Bandara Komodo Labuan Bajo, lalu dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk pemulasaran jenazah sebelum diterbangkan ke rumah duka di Jakarta. Bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban, di mana korban adalah relawan kemanusiaan. Pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lambang